Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 10 OTKP 1 ingin mempresentasikan tentang mengenai peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Yang terdiri dari saya Octaviani Puspitasari, absen 26. Saya Olivia Maharani, absen nomor 27. Saya Ranesi Rasanti, absen 28. Saya Raisa Nofisa, absen 29. Saya Reski Utami, absen 20. Apa itu Konferensi Asia Afrika? Pengertian KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah adanya sebuah konferensi pada sebuah tingkat tinggi yang telah diadakan dengan negara dari Asia dan Afrika. Latar belakang KAA: negara-negara Asia dan Afrika mempunyai sebuah nasib dan sejarah yang sama, yang merupakan tujuan penjajahan terdapat dalam bangsa-bangsa wilayah Eropa. Perubahan dalam bidang politik setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, khususnya dalam situasi internasional, dikhawatirkan oleh perlombaan senjata antara Blok Timur dan Blok Barat. Dapat meningkatnya dalam sebuah kesadaran akan negara-negara Asia Afrika yang masih dijajah untuk kemerdekaan. Contohnya, Yaman berjuang sebagai membebaskan Aden dari pemerintahan Inggris. Orang-orang Tunisia, Sudan, Aljazair, Maroko, dan Kongo yakni telah membebaskan terhadap negara asal mereka dari kontrol Eropa dan lain sebagainya. Belum ada kesadaran persatuan di antara negara-negara Asia merdeka, di mana dalam wilayah Amerika Serikat dan Rusia kemudian terlibat. Fungsi KAA: terdapat beberapa sebuah fungsi dalam KAA, diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Tinjau posisi Asia Afrika dan orang-orangnya dan berkontribusi untuk mempromosikan dalam perdamaian beserta kerjasama secara internasional. Kedua, tinjau dalam sebuah posisi Asia Afrika dan orang-orangnya dan dapat berkontribusi untuk mempromosikan dalam perdamaian dan kerjasama dengan cara internasional. Ketiga, dapat mengembangkan saling pengertian dan kerjasama dengan antara negara-negara Asia Afrika dan mengeksplorasi mengejar dalam suatu kepentingan bersama dan timbul balik. Keempat, tinjau pertanyaan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungan dengan negara-negara yang berpartisipasi. Tujuan KAA: beberapa tujuan KAA adalah 1. Dan 4. Mempertimbangkan adanya sebuah isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan khusus negara-negara Asia Afrika, seperti rasionalisme, kedaulatan nasional, dan kolonialisme. Kedua, mengembangkan dengan saling pengertian dan kerjasama antara sebuah negara-negara Asia Afrika dan mengeksplorasi mengejar kepentingan bersama dan secara timbal balik. Ketiga, dapat meninjau dalam sebuah posisi Asia Afrika dan orang-orangnya beserta berkontribusi dalam mempromosikan adanya suatu perdamaian dan kerjasama secara internasional. Keempat, tinjau pertanyaan sebuah hubungan ekonomi, sosial, dan budaya dalam hubungan dengan suatu negara-negara yang telah berpartisipasi dalam sebuah konferensi dengan antara negara Afrika dan Asia. Pertemuan tersebut yakni berlangsung antara 18 April dan 24 April 1955. Mengejar dalam suatu kepentingan bersama dan timbal balik. Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan
MPP PBB. Misi Garuda adalah pasukan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Pembentukan pasukan Garuda diawali dengan munculnya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1959. Pembentukan misi Garuda bertujuan untuk menjalankan tugas sebagai peacekeeping force atau yang disebut dengan pasukan pemelihara perdamaian. Latar belakang pembentukan: sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia sangatlah menjunjung adanya persamaan hak asasi manusia atau HAM. Hal itu pun tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia akan menentang semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan akan turut serta menjaga perdamaian dunia. Dengan adanya persamaan misi, Indonesia turut mendukung PBB untuk menyelesaikan konflik-konflik antar negara. Dengan hal itu, Indonesia telah dipercaya untuk serta ke dalam pasukan perdamaian dunia yang berada di bawah koordinasi Dewan Keamanan PBB. Pasukan perdamaian dunia yang dibentuk PBB terdiri atas beberapa pasukan yang berasal dari berbagai negara dengan kesatuan misi. Indonesia pun turut mengirim pasukan perdamaiannya yang kemudian disebut dengan misi Garuda atau pasukan Garuda. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Republik Indonesia adalah termasuk Kedaulatan Republik Indonesia. Deklarasi ini menyudahi kesulitan yang dialami Indonesia akibat kepemilikan laut yang hanya 3 mil dari garis pantai, sehingga memisahkan antar pulau di Indonesia dan kawasan laut di internasional. Tujuan dari Deklarasi Juanda dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Mewujudkan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. 3. Mengatur lalu lintas pelayanan yang damai, serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Isi Deklarasi Juanda. Isi Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 berisi antara lain: 1. Bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 3. Ketentuan Ordonansi tahun 1939 yang dianut sebelumnya dapat memecah belah kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Latar belakang Deklarasi Juanda. Territorial Zone and Maritime Kringen Ordonansi atau Ordinansi Teritori Laut Hindia Belanda pada tahun 1939 menyatakan bahwa pulau-pulau di Nusantara memiliki batas laut sejarah 3 mil dari garis pantai, sehingga di antara pulau tersebut terdapat laut internasional yang dapat dilalui oleh siapapun. Peraturan ini tentunya mengganggu kedaulatan Republik Indonesia, karena di antara pulau-pulaunya dapat dilalui semua negara. Kapal asing dapat mengambil sumber daya, mengintai, dan bahkan memblokade kepentingan Indonesia untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Non-blok atau dalam bahasa Inggris Non-Aligned Movement adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum di dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer pendudukan, domisili, intervensi atau hegemoni,
dan menentang segala bentuk non-blok politik. Mereka mempresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT non-blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd pada September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika, bersama dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Kelompok ini mendedikasikan diri untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Tujuan utama dari gerakan non-blok adalah merupakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemukakan karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Struktur organisasi ASEAN. Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan negara anggota. Prinsip ASEAN. ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh, yakni menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Sekretaris Jenderal ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN adalah Kepala Sekretariat ASEAN yang diangkat oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk periode 5 tahun dan dipilih dari warga negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi menurut urutan abjad nama negara dalam bahasa Inggris. Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas membantu pelaksanaan berbagai kesepakatan atau keputusan ASEAN serta memantau dan melaporkan perkembangan capaian ASEAN kepada KTT ASEAN. Selain itu, menyampaikan pandangan dan sikap ASEAN kepada eksternal sesuai pedoman kebijakan dan mandatnya. Sekretaris Jenderal ASEAN periode Januari 2018 sampai Desember 2022 adalah Lim Jock Hoi dari Brunei Darussalam. OKI adalah organisasi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Berdirinya OKI, pembentukan OKI awalnya dilatar belakangi keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Salah satunya pemicunya pembakaran Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh Zionis Israel. Para pemimpin dari 24 negara Islam pun mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969. Negara-negara itu menyepakati Deklarasi Rabat. Deklarasi
itu berbunyi, pemerintahan Muslim akan berupaya mempromosikan di antara mereka kerja sama yang erat dan tolong-menolong dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang abadi. Tujuan dibentuknya OKI kemudian pada 1970 para menteri luar negeri berkumpul di Jeddah, pertemuan yang kelak menjadi konferensi tingkat menteri KTM. OKI itu menetapkan Jeddah sebagai markas OKI. Piagam OKI baru diadopsi pada KTM OKI ketiga pada 1972. Piagam itu membuat tujuan dan prinsip OKI. Tujuan OKI dibentuk di antara lain 1. Meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota. 2. Mengoordinasikan kerja sesama antar negara anggota. 3. Mendukung perdamaian dan keamanan internasional. 4. Melindungi tempat-tempat suci Islam. 5. Membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Anggota OKI di awal terbentuknya OKI hanya beranggota 30 negara. Selama 40 tahun berdiri jumlah anggotanya terus bertambah. OKI saat ini beranggota 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika. Jakarta Informal Meeting adalah suatu perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam yang difasilitasi oleh Indonesia. Latar belakang JIM, Kamboja dan Vietnam adalah negara tetangga yang telah lama berselisih. Puncak konflik keduanya terjadi saat Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan pemerintahnya. Dilansir dari The Diplomat pada 7 Januari 1979, tentara Vietnam menyerang Phnom Penh dan menggulingkan pemerintah Khmer Merah. Tujuannya, perang Kamboja dan Vietnam merupakan perang besar yang diperkirakan menelah 2 juta jiwa. Konflik ini memicu Indonesia untuk turun tangan melakukan subtle diplomacy, yaitu Indonesia sebagai perantara akan menemui kedua belah pihak yang berselisih untuk mengusahakan perdamaian. Suhud diplomat ini membuahkan hasil di mana Vietnam dan Kamboja bersedia duduk berhadapan dalam suatu perundingan yang dinamakan Jakarta Informal Meeting atau JIM. JIM bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata atau perang antara Vietnam dan Kamboja.